Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya sayangi dan saya bersayangi. Tampaknya masih cerah ceria, ya, sehat semuanya. Terima kasih ya, anak-anak. Jadi selamat datang ya. Selamat datang anak-anak di Madinah. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini tadi sudah diperkenalkan oleh kakak kelas kalian dari panitia sama bahwa kami adalah perkenalkan kami Bu Maksus ya. Biasanya anak-anak panggil di sini itu Bu Maksus ya, Maksus. Dan kebetulan saya juga ngajar kimia, mata pelajaran kimia sekaligus juga tugas tambahan sebagai wakil guru. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi penting yang perlu kalian ketahui terkait dengan apa itu pembelajaran dinamika. Ya, jadi sudah kalian tadi sudah pada saat pembukaan tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa informasi-informasi terkait dengan sekolah dalam kegiatan laksana. Jadi yang perlu kami informasikan yang pertama terkait jadwal pergantian jam pelajaran. Ya, mungkin kalian dari SMP atau MTS yang berbeda ya. Jadi mata pelajaran di SMP atau MTS dengan madrasah aliyah itu macamnya berbeda ya, sehingga perlu ada penyesuaian. Jadi untuk hari Senin itu ada kegiatan upacara ya. Jadi tiap 2 minggu sekali itu ada upacara secara bergantian. Jadi kalau hari ini tadi upacara, berarti Senin berikutnya itu ada tausiah. Jadi itu. Jadi upacaranya 2 minggu sekali. Jadi tausiah itu diisi acara-acara keagamaan misalnya ya, juga dari Bapak Ibu Guru, ada juga diisi dari luar. Jadi itu untuk khusus Senin itu dimulai jadi jam 6.45. Jadi jam 6.45 menit itu kalian sudah sampai di dalam madrasah ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya rumah kalian itu misalnya ke sekolah itu perlu waktu 15 menit, berarti kalian harus berangkat minimal jam berapa? Hah? 6? Ya? Jam 6.30. Jadi kalau perjalanan kalian dari rumah ke sekolah itu butuh waktu 15 menit, berarti kalau jadi dari rumah minimal itu harus maksimal berangkatnya jam 6.30 atau sebelum jam 6.30. Jadi di perjalanan itu kan kadang juga ada halangan, mungkin ada macet atau apa gitu ya. Jadi digeni, jadi artinya apa? Berangkatnya jam biar tidak tersiksa. Jadi itu untuk hari Senin itu jam 6.45 sampai jam 3. Jadi karena kita musolanya itu yang selatan, jadi kan kita punya 2 musola, utara sama selatan. Yang utara sudah tahu kan? Musola utara ya, yang selatan itu masih proses dibangun. Itu awalnya musola, sekarang dibangun untuk jadikan masjid. Cuma kadang prosesnya, karena prosesnya belum selesai, sehingga sholatnya hanya di musola utara. Musola utaranya kan hanya segitu. Jadi kalau kelas 10, 11, 12 itu tidak cukup tempatnya, sehingga dibuat 2 sesi untuk sholatnya, jadwal sholatnya. Jadi ini bisa kamu lihat ini pada jam ke-8 itu kelas jam 11.45 sampai 12.25 itu kelas 10 dan 11 dan 12 yang sholat duluan. 11, 12 sholat duluan, kelas 10 masuk jam ke-8 masih di kelas. Baru selesai jam 12.25, 11, 12 selesai sholat.
itu kelas 10 yang sholat. Nah, jam kelas 11-12-nya yang jam ke-8-nya adalah jam 12.25 sampai jam 11.05. Jadi yang berbeda untuk jamnya, jam pelajarannya adalah jam ke-8. Baru jam ke-9 ada 9 ya, itu ya perlu kami sampaikan. Untuk kalau hari Jumat itu hanya 6 mata pelajaran, 6 jam pelajaran. Jadi pulangnya adalah jam 11.05 khusus hari Jumat karena ada acara sholat Jumat dan jadi itu terkait dengan pergantian jam. Yang berikutnya itu saya kira yang perlu kami sampaikan. Yang berikutnya di MAN 3 ini juga ada beberapa program yang dikembangkan di MAN 3. Yang pertama adalah program sistem kredit semester. Jadi kita melaksanakan program sistem kredit semester itu sudah tahun yang keempat. Jadi mulai 2019. Jadi mulai tahun yang keempat. Dengan adanya program SKS, program sistem kredit semester, itu memungkinkan anak-anak menyelesaikan di MAN ini lulus bisa dalam waktu 2 tahun. Jadi bisa 2 tahun, bisa 3 tahun yang program percepatan. Jadi sekarang ada saat ini ada satu kelas yang program untuk lulus 2 tahun. Kemarin kalian kan hari Sabtu melaksanakan tes diagnosis. Ya, gitu ya. Dari tes diagnosis itu fungsinya untuk melihat potensi kalian, potensi kemampuan kalian itu bagaimana. Apakah cocok di jurusan ini atau yang lain. Jadi untuk memetakan kelasnya, ya, memetakan kelasnya. Dan nanti tentunya yang mau ambil program 2 tahun itu ada persyaratannya. Jadi nanti dari hasil tes diagnosis itu mana diambil 20 anak, terus mana ya di antara hasil itu anak untuk ambil satu kelas yang cocok untuk ambil yang program 2 tahun. Karena 3 tahun diselesaikan dalam waktu 2 tahun, jadi kan butuh kecerdasan juga butuh kemampuan yang jadi sehingga fungsinya itu masuk untuk memetakan kelas-kelas kalian. Kemarin juga didata terkait untuk keterampilan. Jadi tadi program yang SKS. Yang berikutnya MAN 3 itu juga ditunjuk sebagai MA plus keterampilan. Jadi MAN serasa SMK. Ya, sesuai dengan yang sudah diinformasikan ke kalian semuanya bahwa keterampilan kita ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ayo. Berapa? 7. Siapa tadi yang jawab 7 tadi? Nah, coba sebutkan 7 itu apa saja? Ayo. Apa? Tata boga, tata busana, tata rias, membatik, TKR, itu TSM ya, teknik sepeda motor ya, TKR itu diganti dengan TSM. Kalau TKR itu nanti mobil, sehingga kita ambil yang TSM, teknik sepeda motor. Terus apa lagi? Tadi ada 2 yang belum disebutkan. Robotik juga. Terus apa lagi? Desain grafis. Jadi kita ada 7 pilihan jurusan keterampilan. Kalian harus milih nanti salah satu dari itu sesuai
dengan yang Google Form dibagikan ke anak-anak. Jadi nanti tolong semuanya mengisi Google Formnya. Sudah diberikan kan kemarin? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru yang itu ya, pengaku untuk keterampilan. Jadi ada 7 keterampilan. Dari itu ada 7. Terus yang berikutnya yang ketiga itu adalah kita juga termasuk madrasah, program madrasah digital. Jadi bagaimana madrasah digital itu termasuk kemarin itu, karena sudah melaksanakan saat tes diagnosis kalian disuruh bawa apa? Kemarin HP. Jadi kalian menjawabnya tidak ditulis tangan tapi cukup lewat HP. Jadi itu termasuk salah satu aplikasinya, salah satu penerapannya madrasah digital di Madinah. Termasuk nanti kalau kalian ujian itu juga menggunakan HP. Penilaian hadiah dan seterusnya dari Bapak Ibu guru juga menggunakan HP. Jadi juga ada pembelajaran yang lewat e-learning. Jadi nanti kalian e-learning ya. Jadi dengan menggunakan HP. Jadi yang berikutnya juga kita juga termasuk menyelenggarakan program tahfidz. Yang sudah mungkin hafal Al-Quran berapa juz? Ada yang sudah hafal 30 juz. Ada, informasinya ada. Kelas 10 yang sudah hafal 30 juz. Ada, ya. Ya, ada. Orang juz 30 loh, tapi 30 juz. Ada ya? Ya, ada. Ya, yang mau ambil program tahfidz juga kita fasilitasi untuk tahfidznya. Terus yang berikutnya, kita juga punya yang namanya program kelas olimpiade. Ya, alhamdulillah kemarin hari Sabtu yang lalu tanggal 8 Juli itu pelaksanaan KSM kompetensi sains madrasah yang tingkat ayah itu ditempatkan di pelaksanaannya dilaksanakan di Madinah. Jadi seluruh peserta KSM baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Tulungagung hadir di Madinah ini untuk melaksanakan KSM. Jadi oleh Kemenak kita ditunjuk untuk sebagai pelaksana KSM untuk yang tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah kakak kelas kalian itu ada yang dapat juara juga yang mewakili untuk ke provinsi. Yang pertama adalah Mutia Nova, Mbak Mutia kelas 11 itu juara 3 untuk mapel matematika. Terus yang kedua itu kebetulan bimbingan saya sendiri mapel kimia, ya. Lainin Elsa Fitri, atau mungkin kita mikir ya Lainin ada. Oh ya, Rainin Elsa Fitri itu juara kelima untuk KSM kimia terintegrasi. Jadi nanti ada 2 dari kakak kelas kalian yang dari kelas olimpiade itu maju ke provinsi untuk ikut ke provinsi. Nanti tolong kami mohon anak-anak mendoakan biar nanti bisa lolos di tingkat provinsi, ya. Jadi itu untuk program-program yang ada di Madinah. Jadi mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi, dari anak-anak? Tentang Madinah? Ada yang disampaikan? Saya pengen apa itu? Ada
anak untuk maju ke depan. 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Ayo. Yang sukarela, ayo. Ayo, dan 2 perempuan, 2 laki-laki. Ayo. Ayo. Apa? Siapa? Fajir. Fajir. Ayo Fajir. Ayo. Ada yang rumahnya dari luar Tulungagung? Sony, mana Sony? Ini kan? Ayo. Sony rumah mana? Sony siapa? Siapa mana Sony? Ada yang rumahnya Sony, ini ada request dari temannya untuk Sony tampil ke depan. Jadi itu program-program yang ada di Mandika Tulungagung ya, pelajaran yang ada di Mandika Tulungagung. Jadi untuk keterampilan itu memang difasilitasi di Mandika Tulungagung biar nanti kalian lulus dari Mandika itu bisa juga punya keterampilan tertentu yang bisa untuk bekal kalian nanti saat terjun di masyarakat, saat sudah lulus. Jadi kalau memang kalian tidak melanjutkan, itu kan bisa mengembangkan keterampilan itu menjadi wirausaha pendidikan. Jadi usaha pendidikan. Jadi calon-calon entrepreneur muda, jadi membekali kalian. Terus yang berikutnya untuk yang program-program yang lain itu dalam rangka juga untuk memfasilitasi kalian semuanya biar nanti saat melanjutkan perguruan tinggi itu juga punya prestasi-prestasi yang perlu untuk dilampirkan. Jadi untuk programnya, untuk program masuk ke perguruan tinggi itu kan ada beberapa program ya. Ada SNBT, ada SNBP, ada lagi SEPAN PTAIN dan UMPTAIN. Jadi itu. Jadi yang namanya SNBP itu seleksi berdasarkan jalur prestasi. Nah,
prestasi. Jadi itu prestasi, misalnya kalian selama di Bali punya prestasi baik akademik maupun non akademik, maka itu bisa dilampirkan saat mendaftarkan itu. Jadi dari portofolio kalian. Jadi rata-rata untuk siswa-siswa yang diterima di jalur SNBP, jalur prestasi itu punya sertifikat juaraan. Jadi nanti kalian, makanya selama di Band 3 itu nanti kalian bisa ikut berbagai event baik akademik maupun non akademik. Yang non akademik itu termasuk porseni itu. Porseni itu banyak sekali cabangnya, cabang olahraga. Jadi rata-rata dari cabang olahraga bisa atletik, bisa futsal, bisa voli, bisa puisi dan seterusnya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikuti. Jadi dari situ ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi? Monggo, Bu Titis. Monggo. Nah, ini anak-anak, Bu Titis mau menyampaikan terkait dengan untuk pemetaan kelas ya. Monggo. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, masih stay fokus ya di sini. Kemarin yang sudah masuk di grup calon PPDB Mandika Tulungagung yang sudah mengisi Google Form, terima kasih berdiri satukan, terima kasih banyak-banyaknya. Berikutnya untuk pendataan nanti kelas 11 itu ada jurusan kelas 11-nya ya anak-anak. Mohon diisi sekarang bagian dulu Google Form-nya ya anak-anak. Yang sudah tidak usah mengisi lagi karena nanti takutnya double counting ya. Yang belum itu sekitar 79 anak. Mohon sekarang dibuka HP-nya ya anak-anak. Bu Titis bantu mulai dari aplikasinya, silakan dibuka Google Form-nya. Di situ ada nama lengkap kalian. Silakan diisi nama lengkapnya menggunakan nama ijazah asli. Jadi nama panjang ya. Nama yang sesuai dengan nama ijazah. Berikutnya asal sekolah. Asal sekolahnya SMP atau MTS. Kalian tulis dengan nama lengkap di kolom asal sekolah. Jenis kelaminnya ya, silakan diklik sesuai dengan pilihan 1. Itu ada pilihan 1 yang jurusan ya, silakan diklik pilihan 1. Berikutnya pilihan 2. Yang terakhir adalah pilihan keterampilan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Masus bahwasanya di MAN 3 Tulungagung ini ada 7 keterampilan. Mulai dari robotik, desain grafis, tata boga, tata busana, kriya batik. Itu bukan TKS sebenarnya, teknik sepeda motor ya anak. Yang terakhir adalah tata rias. Kalau sudah, sekarang kalian submit. Oke, Bu Titis minta tangan yang sudah selesai angkat tangan. Di situ ya. Isi 17 anak-anak. Dan 18, 19.
Sudah semuanya? Ada yang nggak bisa? Oke, tambah 1, 21. Terima kasih ya. Budi kembalikan ke Ibu Masusia. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ini di sini yang ketua programnya untuk kelas Olimpiade, ya. Dia Bu Rizka, ya. Dan Bu Rizka dan mengkoordinir untuk kelas Olimpiade. Jadi itu anak-anak ya, semuanya harap mengisi ya, karena itu untuk pendataan untuk menata kelasnya kalian, ya, menata kelasnya kalian. Jadi penataan kelas itu berdasarkan tes diagnosisnya dan pilihan keterampilan, ya. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak itu ya perlu kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya adanya anak-anak. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti kegiatan bersama itu sampai terakhir ya, terakhir, dan besok kalian juga semua dalam keadaan sehat semuanya, sehingga kalian semuanya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari Matsama. Jadi saya akhiri dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Untuk sekarang waktunya sholat zuhur. Untuk peserta laki-laki bisa ke musola, wudunya juga di musola. Untuk peserta perempuan wudunya di bawah dan sholatnya di sini.